Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita berada di video materi utama untuk kelas 11 IPA dan IPS. Kita akan membahas materi kita yaitu Microsoft Office Excel 2007 ya. Dan materi kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang luar biasa, yaitu bagaimana caranya kita mengurutkan data atau data sort. Tapi sebelumnya saya pastikan dulu kalian kelas 11 ya IPA IPS di minggu kedua di bulan November 2020 ini untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya. Jadi nanti kalau sudah mengaktifkan tanda lonceng, kalau saya mengupload video soal pelajaran-pelajaran ya kelas 11 IPA IPS mengenai Microsoft Excel, kalian akan mendapatkan notifikasi dan itu gratis. Jangan lupa absen, simak video, bertanya, dan post-test nanti jangan lupa ya. Kalau nggak ikut post-test di akhir video yang menggunakan aplikasi Quizzes, kalian dianggap bolos dan dianggap alpha. Makanya belajar dari awal sampai akhir. Jangan kemana-mana, tetap di depan komputer kalian masing-masing atau di depan handphone kalian. Simak materi yang saya sampaikan ini. Oke, materi kita tentang Microsoft Office Excel sudah saya siapkan, yaitu tentang bagaimana caranya kita mengurutkan data atau data sorts ya. Jadi kalau kita bicara data di Excel ini bisa kita urutkan mulai dari A ke Z atau Z ke A, atau dari yang besar ke kecil atau dari yang kecil ke besar, itu intinya. Nah, untuk mengurutkan data di Microsoft Excel ini kita bisa menggunakan data berupa angka atau juga merupakan data teks ya. Jadi angka dan teks nanti bisa kita urutkan dari A ke Z atau Z ke A, atau dari yang besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki daftar nama yang diacak atau absensi yang diacak, kita nggak usah repot-repot ngurutin satu persatu secara manual, tapi kita bisa lakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi dari Excel, yaitu mengurutkan data atau data sorts ya. Atau juga berupa nilai, kita ingin mengurutkan dari nilai terbesar terkecil. Nah, ini kita bisa gunakan mengurutkan data atau data sort yang ada di Microsoft Excel. Ini dia ikon atau juga menu yang akan kita gunakan dalam data sort. Di sini kita lihat ada yang paling ujung ya. Yang paling ujung itu, saya klik dulu. Nah, yang paling ujung sebelah sana itu ada A, Z, anak panah ke bawah. Itu artinya mengurutkan dari A ke Z, dari yang kecil ke besar. Kemudian yang ada di bawahnya lurus dengan tangan saya ini Z ke A, dari yang besar ke kecil. Biasanya gitu ya, ada anak panah ke bawah. Kemudian ada menu dalam kotak ini, yang kalau tadi kan yang ini dari A ke Z, Z ke A. Kemudian ada yang modelnya begini. Nah, ini data sort, kita mengurutkan data bisa dari A ke Z atau Z ke A, tapi datanya itu di dalam satu tabel. Artinya tidak hanya satu kolom atau satu baris, tapi dia ada beberapa kolom. Misalnya ada nama, alamat, kemudian ada nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita mengurutkan namanya saja agar nilainya atau alamatnya nanti tidak tertukar. Kita gunakan sort yang model beginian ya. Oke, kemudian tadi di atas kita akan lihat filter. Nah, filter ini digunakan untuk menambahkan, aku bilang itu header ya. Header untuk mengurutkan dari A ke Z atau Z ke A. Itu nanti kita gunakan yang ini, yang filter ini. Kemudian kalau clear itu nanti juga akan menghilangkan atau juga menormalkan dan lain sebagainya. Ini tadi sudah saya jelaskan, yang ini juga sudah. Ini yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita menjelas atau mengurutkan dengan menggunakan yang short ini, kita mengurutkan data dalam tabel, maka nanti akan muncul menu yang seperti ini, menu short ya. Di sini kita harus masukkan sort by. Sort by ini kita mau urutkannya dari mana gitu kan? Dari sort by, kemudian start on sama ordernya itu dari A ke Z atau Z ke A. Intinya menu-menu ini nanti semua akan kita praktekkan di pembelajaran kita kali ini. Sudah 4 menit lebih, 4,5 menit ya kita bersama di materi ini. Silahkan simak sampai habis ya, jangan jangan di cancel atau di skip. Kita memiliki kasus, misalnya kita memiliki nama secara acak ya. Saya akan bikin daftar nama tapi diacak ya. Misalnya Yuli, kita huruf besar semua Yuli. Kemudian di sini Anto, Dedi, kemudian Winda, Tuti. Kemudian ada namanya Andre, kemudian ada namanya Cici, kemudian ada namanya Sofa. Namanya Sofa kayak tempat duduk. Kita akan urutkan, jadi kita blok dari atas ke bawah. Kemudian kita tinggal pilih mengurutkan data di menu data. Ya, di menu data sini
Kemudian pilih nih dari A ke Z, klik, otomatis namanya akan berurutan ya sesuai dengan yang kita pilih. Kalau kita pilih yang bawah dari Z ke A, maka dari yang belakang ke depan. Dari Yuli, Winda, Tuti, Sofa, Dedi. Kalau yang A ke Z dari Andre, Anto, Cici, Dedi, Sofa, Tuti, Winda, Yuli. Ini secara otomatis dan tidak memerlukan waktu yang lama. Misalnya saya masukin angka sekarang. Saya masukin angka tapi diacak ya. Nanti untuk mengurutkannya juga gampang ya. Akan sangat gampang sekali. Kita akan coba lihat bagaimana. Ya, kita blok. Kemudian tinggal pilih yang AZ atau Z ke A. Kalau AZ maka dia akan mengurutkan oke, ini ada permintaan, ada short warning karena dia ada sebelahnya ada data. Jadi mereka kira ini data kita, tapi kita bilang enggak perlu, kita short aja langsung. Maka angkanya akan diurutkan secara otomatis. Kita tekan Ctrl Z untuk kembali lagi. Kita pilih yang dari Z ke A, diklik, muncul yang beginian menu ini menanyakan ada short warning, perhatian untuk pengurutan data. Microsoft Office Excel found the data to your section, the data next to your selection. Since you have not selected this data, it will not be sorted. Kalau kita nggak mau menyelek atau mengeblok data ini, maka akan dimasukkan ke dalam proses pengurutan data ini. Tapi karena kita diminta expand selection, mau diperbanyak seleksinya atau tidak, saya bilang continue with the current selection. Saya akan melanjutkan dengan pengeblokan saya sendiri atau seleksi saya. Jadi saat klik yang bawah continue with selection atau current selection, kita klik sort, maka secara otomatis. Ini kalau ada data yang bersebelahan, karena di sampingnya Excel membaca ada sebuah data gitu ya. Oke, ini sudah paham di sini. Jadi sangat gampang untuk mengurutkan data, kita nggak perlu repot-repot. Nah, sekarang kita akan praktekkan kalau data itu ada dalam tabel ya. Nanti kita gunakan menu yang mana nih? Kalau tadi kan kita sudah lihat di menu yang mana? Oke, tadi kita menggunakan yang ini ya, yang ini. Nah, sekarang kita akan gunakan pengurutan data yang menggunakan short yang dalam tabel. Ibaratkan kita punya sebuah data dalam tabel, misalnya dari nomor, di sini nama, di sini alamat, ini nilai. Nah, ini misalnya ada 3 kolom, saya buat tabel untuk mempermudah pembacaan datanya. Namanya saya kasih nama Yuli, kemudian Parno, Jojo, Dedi, Ervan, Kamto, orang Jawa nih Kamto nikahnya ya. S-nya dikasih nama Susi. Ini Yuli alamatnya misalnya di Wana, kemudian di Sumber Hadi, Titik Rendai. Ini di Tanjung Aji. Ini di Tebing. Ini di Kiambang. Ini kita buat di Pematang Tahalo. Eca-ecanya ya, kita punya data ini. Nilainya kita buat basing aja. Oke. Nah, di sini kita memiliki sebuah data dan data ini nanti akan kita urutkan. Bagaimana caranya? Karena ini data dalam kolom, maka otomatis kita nanti menggunakan model yang begini. Yang short ini ya, short dalam kolom ya. Oke, kita masuk. Sekarang kita blok semua. Di blok dari ujung sini ke sini, klik, tahan, tarik ke kanan kiri. Kemudian kita masuk menu data yang paling atas, kita pilih data short. Di sini kita disuruh memilih ya, di sini kita disuruh memilih sort by. Di sort bagian yang mana? Nama, alamat atau nilai. Karena saya mau mengurutkan nama, saya pilih nama ya. Ini shortnya yang mau diurutkan yang mana? Nilai, cell color atau font color atau cell icon. Kita pilih value. Ordernya dari A ke Z atau Z ke A. Kita pilih dari A ke Z. Setelah itu tekan OK. Nah, maka namanya sudah berubah, Tanjung Aji, Dedi Tanjung Aji, dan untuk alamat dan nilai nggak akan berubah karena kita sudah tentukan. Sekarang kita blok lagi, kita akan mengurutkan berdasarkan alamat. Kalau tadi kan berdasarkan nama, sekarang kita berdasarkan alamat. Kita blok semua tabelnya, kita masuk menu data ya, kemudian kita masuk short yang kotak. Di
Di sini untuk kolom short by-nya kita pilih yang alamat, kemudian dari A ke Z atau Z ke A, kita pilih yang A ke Z ya. Kita klik OK, maka untuk nama alamatnya di sini sudah berubah. Yang warna karena depannya huruf W dia baling bawah. Yang atas titik rendah di atas Kiambang, Pematang Talu, Sumberadi, Tanjung Haji, dan nilainya juga sama. Kemudian sekarang kita akan blok lagi, kita akan mengurutkan berdasarkan nilai yang paling tinggi. Jadi kita blok, masuk data sini, pilih short data yang ini, yang kotak ya. Kemudian ini menunya saya taruh di mana ya? Enak di sini. Kita short by. Short by-nya kita pilih nilai. Setelah itu di sini nilainya dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil. Kita buat yang besar ke kecil ya. Jadi nilai yang paling tinggi nanti ada di atas. Ini nilai paling tinggi namanya si Susi nanti Susi paling atas nanti. Kita klik OK. Ya. Susi Pematang Tahalu nilainya 88, bawahnya 85, 70 dan lain sebagainya. Ini adalah proses kita melakukan data sort atau mengurutkan data baik itu nilai, angka atau juga teks ya. Oke, silakan yang ingin bertanya, saya buka pertanyaan baik itu di nomor HP dan WA saya bisa japri di 082375499576 atau di 081179035576 atau yang pengen masuk ke grup WA juga boleh bertanya di situ atau di bawah kolom video ini silakan diketik ya apa pertanyaannya, apa komentarnya dan jangan lupa juga ketikkan nama dan kelas kalian di bawah kolom video ini. Jadi saya tahu siapa aja yang menyimak video ini. Yang nggak nulis nama dan kelas itu saya anggap tidak menyimak video ini. Dan kalian kalau nggak nyimak ya repot. Nanti pada saat kuisis kita post test nggak tahu apa yang harus dijawab ya. Oke, demikian tadi materi kita mengenai bagaimana caranya kita mengurutkan data, baik itu data angka atau juga data teks. Akhirnya saya akan siapkan dulu untuk kuisis. Jadi silahkan ya kalian siap-siap untuk kuisis. Saya akan berikan pertanyaan dan nanti kalian jawab seperti biasanya ya. Yang tidak ikut kuisis, tidak ikut proses dianggap tidak masuk kelas atau dianggap membolos. Baik, kita cek lagi ini di dalam program Excel. Ini materi kita sengaja nggak banyak ya. Nah, tadi di sini saya tadi juga pernah bilang sama kalian bahwa untuk di bagian yang mana tadi sebelah sini ya. Oke, di sini ini ada istilahnya filter yang ini, yang filter ini ya, yang filter ini. Jadi nanti yang filter ini gimana cara makainya? Yang filter ini sebenarnya kita memberikan filterisasi pada sebuah sel ya. Misalnya tadi kita punya data yang seperti ini, kita blok ya. Kemudian kita pilih data, kita pilih filter. Nah, maka secara otomatis di ujung atasnya sini ini ada filternya, ada anak panah ketiganya. Kita klik, kita mau daftarin dari A ke Z atau Z ke A. Misalnya dari Z ke A, diklik. Otomatis dia berubah sendiri. Nama juga sama. Kita urutkan dari A ke Z otomatis atau dari Z ke A. Ini lebih enak ya. Kita nggak usah ribet-ribet. Ini sudah otomatis kalau menggunakan yang filter ini. Jadi dengan filter ini kita akan mempermudah. Jadi kita nggak perlu blok, pilih short, pilih ini, tapi ini langsung diklik aja ujungnya. Diklik, udah selesai. Jadi otomatis dia melakukan short atau melakukan pengurutan data secara otomatis dengan kita mengklik ini. Jadi kita nggak perlu mengklik menu yang ada di atas, yang ada di sini, di short and filter yang tadi sudah kita buat. Mudah-mudahan jelas apa yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak video ini. Kalau kurang paham silahkan diulang-ulang lagi dari awal sampai akhir sampai kalian betul-betul paham. Dan mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat untuk diri kalian dan juga orang lain. Dan untuk orang-orang yang tercinta yang ada dalam diri kalian ya. Yang belum subscribe sekali lagi nggak bosan-bosan saya kasih tahu untuk subscribe channel ini agar nanti dapat notifikasi kalau saya mengupload video terbaru tentang Microsoft Excel dengan materi-materi yang lain ya. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV saya Bastomi SPD MPD Guru Pengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal Bimbingan Komputer mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan tetap semangat ya. Habis ini kita melaksanakan post test dengan aplikasi Quizzes. Silahkan di-download aplikasinya di Play Store quizzes.com agar mempermudah dan kita tidak error-error terus. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV saya undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Goodbye.